Assalamualaikum Sobat Mami, jumpa lagi dengan Mami Ika sendiri di sini. Semoga tetap sehat, selalu bersyukur dan selalu bahagia untuk para sobat di Indonesia dan di sejagat raya. Oke para sobat, Mami ditemani oleh empat ya teman saat ini, yaitu Komkom Fanta, dan yang terakhir adalah Miss World. Nah, di sini Mami ingin mengajak para sobat ya yang akan terus stay tune ya 10 menit ke depan bersama Mami di sini untuk reporting mereka bertiga ini ya, dan juga sekaligus grouping. Nah, gitu ya. Jadi biar agak rimbun gitu ya, dan Mami juga pengen lihatnya rimbun. Orang kan tergantung selera ya. Apa pengennya sendiri-sendiri atau pengennya rimbun. Tentunya kalau pengen rimbun potnya harus agak besar, tapi juga nggak perlu terlalu dalam banget ya, nggak perlu terlalu tinggi juga gitu ya. Oke para sobat Mami, kenapa kita perlu melakukan repotting? Kenapa kita perlu grouping? Nah, repotting kan untuk kesehatan tanaman itu sendiri, ya kan? Dia udah menunjukkan ciri-ciri membutuhkan repotting ya, di repotting gitu ya. Daun udah mulai kuning-kuning, kemudian pertumbuhan daun baru kecil daripada daun yang sebelumnya, itu adalah ciri-ciri dia perlu dilakukan repotting. Nah, kalau masalah grouping itu kan tergantung ya, kalau jumlahnya banyak begini dan kita sebagai usernya gitu ya, sebagai pengennya rimbun ya kita grouping gitu. Jadi kita potnya nggak perlu banyak ya, cukup satu aja tapi rimbun gitu kan. Ada juga orang yang suka rimbun kan. Nah, baik para sobat, apa yang perlu kita siapkan di sini ya? Para sobat jangan lupa dong kasih Mami Ika like dan jadi subscriber ya. Oke, tanda loncengnya dinyalakan. Jadi kalau ada konten-konten baru gitu dari aku dan kameramen ini ya, mas kameramen ini, itu kalian langsung dapat update-nya. Jadi kalian tuh nggak pernah nanya, kok nggak ada konten baru lagi, gitu. Padahal ada, tapi kalian itu yang lupa nyalain loncengnya itu. Oke guys. Nah, bahan-bahan yang diperlukan itu standar. Apa yang ada ya ada itu aja. Kan Mami juga pernah nulis yang bahan-bahan organik yang dari dapur. Tapi kalau nggak ada jauh dari toko pupuk, dan juga ada toko pupuk duitnya juga belum ada ya, maksudnya itu belum ada rezeki buat tanamannya gitu ya, udah pakai pupuk organik yang pernah ada di konten-konten sebelumnya. Nah, bahan-bahannya karena ini repotting ya pasti pot. Kenapa cuma satu? Ini dari 4 pot jadi 1 pot ya, karena kan ini judulnya repotting and grouping gitu ya. Nah, kemudian karena ini repotting, jadi kita harus nyiapin air ya. Air ini tergantung selera ya, apakah 2 ember, apakah 1 ember, tergantung selera. Kalau Mami di sini 2 ember. Yang pertama ini untuk pengobatan, yang ini untuk vitamin. Nah, pengobatan di sini ya tentu saja kita memerlukan bahan-bahan yang sifatnya anti jamur, anti bakteri gitu-gitu ya. Yang kayak gitu kalau yang pengobatan yang ini. Nah, kalau yang vitamin ya kayak B1-nya, pupuk organiknya gitu-gitu ya. Jadi apa mau dicampur aja ya nggak apa-apa. Kalau mau dalam satu itu ya nggak apa-apa. Nah, ini yang warnanya begini, ini campurannya apa tadi? Tadi Mami Ika campurin antrakol atau detin ya. Di sini 1 sendok untuk 1 ember kecil itu. Oke guys. Tuh ya, Mami Ika tutup lagi ya. Mana tutupnya ini? Tutupnya mana ini? Ketemu lagi. Nah, ini tadi pakai ini ya, pakai antrakol atau detin. Terus apa kalau misalnya adanya itu ya udah itu aja. Tapi kalau misalnya mau ditambah-tambah lagi yang lain boleh, yaitu bisa juga ditambah dengan antigermen. Tambah antigermen setengah sendok. Ya, antigermen. Atau misalnya mau ditambah setetes sunlight pencuci piring, itu kan ada antibakterinya juga. Nah, situ tambahkan. Tapi kalau misalnya udah cukup itu ya udah cukup. Kalau misalnya mau ada lagi, misalnya ditambahkan lagi dengan pestisida fungisida dari RJ37. Tambahkan di situ 3 tetes. Ya, kalau mau berhemat. Tapi kalau nggak mau berhemat 5 tetes, itu agak lebih banyak lagi. Nah, oke kan? Udah. Nah, kalau campurkan ke situ aja, udah. Tapi kalau nggak ada sama sekali, pakai yang itu yang di konten-konten sebelumnya, pakai pupuk pakai ini ekoenzim dari bahan-bahan organik ada di dapur, walaupun itu ekoenzim buah atau ekoenzim sayur boleh masukin ke sini, karena ekoenzim itu juga ada bakteri baiknya. Dia kan juga kayak juga ada kayak
probiotiknya gitu. Oke guys. Nah, karena di sini sifatnya ada pengobatan ya, pengobatan. Kalau di sini ini adalah vitamin. Vitamin apa yang tadi Mami Ika masukin? Di sini Mami tadi masukin ya ini ya tadi ya. B1 RJ37 lagi. B1 RJ37 masukin sini. Kalau teman-teman nggak ada B1, nggak harus ini. Ini kan jenisnya salah satunya aja. B1 kan jenisnya di pasaran banyak. Pilih salah satu aja. Atau B1 yang dari IP itu, yang dari pil itu yang dijual di kalau Mami Ika kehabisan ini, kadang-kadang ke apotek depan beli B1 IP itu juga bisa. Yang tablet kecil-kecil, masukin sini. Nggak ada B1, atonik juga nggak apa-apa. Ya, atonik masukin sejumput ke sini. Ya, masukin atonik juga nggak apa-apa. Atau Neostarter. Neostarter ini juga kayaknya di dalamnya ini ada B1-nya juga. Ada juga Neostarter ini juga bagus. Dia juga udah ada anti pengobatan dan vitaminnya. Oke, itu aja sih. Baik, dipakai sarung tangan dulu. Dan karena ini ada repotting, harus sediakan media tanam. Oke, Mami Ika masukin sarung tangan plastik dulu. Repotting berarti kita harus ganti media. Guys, ini akarnya guys. Tuh, udah kemana-mana tuh. Akarnya udah tumbuh-tumbuh di sini. Dimasukin ke sini. Ini pengobatan tadi kan, Mika bilang yang anti-anti itu. Antibakteri lah, anti jamur lah situ. Sekarang kita repotting lagi yang ini. Alhamdulillah akarnya akar zombie ya. Nih, ada yang lonyot juga sih. Ini udah mulai lonyot, makanya kita harus ganti guys. Kalau sekaligus melihat juga kondisi akarnya itu, masukin ke sini ya. Nih caranya kalau repotting itu dijepit nih. Sret. Nah, jepit. Nah, baru tarik ya. Kalau yang kuat tuh sekali gini, pruk gitu. Langsung rontok semua. Nah, rendam lagi, biarkan dia direndam dulu ya, guys. Kalau batangnya udah terlalu panjang, beresiko untuk patah pinggang. Sampai gabus-gabus. Dicopot aja lah ya guys ya. Ini satu ini daun ini dicopot aja. Tuh, kita sambil ngoreksi kondisinya juga ini guys. Tuh, apakah mau motongin akarnya atau gimana? Karena akar yang udah panjang itu juga berisiko untuk dimasukin sama apa namanya nih, kebusukan akar oleh air. Nah, oke. Nah, ini karena ini adalah larutan pengobatan. Nah, biarkan dia di situ dulu. Kalau ini kan vitamin B1, ya kan, bisa atonik di sini. Bisa Neostarter gitu. Setelah itu kita siapkan pot, udah. Kita siapkan media. Media Mami Ika pakai ya media tanam 1984 ya. Nah, semuanya pakai itu. Ini sambil direndam. Nah, 1984 itu tadi kan sila nggak harus ini ya guys ya. Apa yang ada di rumah itu dan yang deket pakai media apa? Jangan, nggak harus ini sama juga sih. Kebetulan ini adanya ini stok. Kalau mau meracik sendiri guys, kan udah tahu kan ya komposisi 7 bahan. Ya.
Diuji banding bahan. Udah. Di sini kita baca nih komposisinya apa. Yaitu sekam fermentasi, berarti ini sekam mentah yang udah fermentasi, ada andam, ada kaliandra. Ya, ada sekam sangrai atau sekam bakar itu. Humus daun bambu. Nah, ini dia pakai daun bambu guys sebagai pupuk organiknya, jadi bukan kotoran hewan. Kemudian ada akar pakis cacah, ada pasir malang dan ada dolomit yang putih-putih. Oke guys, nah udah cukup itu. Ya, kalau kalian misalnya ada rezeki lagi, kasihlah pupuk ini juga Osmokot, ya kan? Oke, taburin Osmokot di sini. Tapi kalau yang nggak ada ya nggak apa-apa guys, jangan dipaksakan ya. Adanya itu ya jangan dipaksakan lah ya. Kalau misalnya ada furadan, anti semut, anti cacing, anti keong, kasih furadan. Cik 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 cik. Nanti diaduk-aduk lagi, kasih dikit. Kalau kalian tuh ada neem cake, nah, salah satunya juga boleh, tiga-tiganya juga boleh, nggak apa-apa. Nah, neem cake ini juga sebenarnya sama dengan furadan tadi, tapi neem cake ini adalah yang organik. Ini berasal dari tanaman neem atau tanaman bidara. Nah, kalau udah pakai furadan nggak usah pakai neem cake lagi. Nah, karena furadannya kebetulan masih ada stok ya. Jadi neem cake ini juga fungsinya sama, ditaburkan di media, di atas media ditaburkan, atau ketika dalam media ini ditaburkan. Karena neem cake ini adalah pestisida organik yang melindungi akar ya dan media. Neem cake, kalau ada neem cake. Oke guys, itu aja tuh untuk ini. Bisa kita aduk ya, agar semuanya tercampur dengan baik. Kita aduk. Kita bisa melihat di sini, karena ini repotting dan grouping nih, di sini ada batu-batunya, yaitu ada pasir malangnya, ada daun-daun dari akar bambu, bukan, ada daun-daun dari daun bambu yang kering, ada ini pakis cacah, ada andam, kaliandra, dan ada juga yang putih-putih ini adalah pupuk ini kapur dolomit. Ini kan ada nih cacah akar pakis. Nah, ini adalah media tanam yang sangat poros. Jadi teman-teman nggak mesti harus siram setiap hari, karena dia poros, bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu ya. Oke, ini udah, aku rasa ini udah dia. Ini karena kita pilihnya untuk tujuannya adalah grouping. Nah, harusnya nih sebenarnya Mami Ika tuh bawahnya biar kita nggak terlalu boros ya. Bisa di bawahnya itu kalau ada tuh dicampur sama pecahan genteng atau dicampur dengan lumut. Di rumah juga ada lumut di rumah kos, tapi lupa bawa lumutnya. Kemudian dicampur dengan arang, itu juga boleh. Tujuannya begitu di bawah. Atau pasir malang masukin juga boleh. Ya udah. Ini udah cukup. Akarnya sehat dan zombie ya. Taruh di sini. Ini sebelah sini nanti. Ini di sini. Ini di sini. Ini di sini. Tujuannya adalah untuk grouping. Ini gini. Oke. Harusnya bawahnya itu tadi itu dicampur sama yang aku bilangin, arang atau pecahan genteng atau lumut atau pasir malang atau serabut kelapa. Jadi kita juga hemat media kita, ya kan? Karena ini grouping tekniknya, yang bagian tengahnya itu, nih lihat nih ya, tuh. Bagian tengahnya Mami Ika tonjolin, ngerti kan? Bagian tengahnya medianya lebih tinggi daripada sekitarnya, karena yang pengennya dia soliter, jadi tengahnya tinggi, ininya bawah samping-sampingnya tuh rendah. Kebayangkan? Nah, oke, ini ditaruh di sini di sampingnya karena di tempat yang rendah.
Ini di tengah-tengah yang bagian yang tinggi. Nah, yang ini di samping-sampingnya. Yang bagian media tanam yang dasarnya rendah. Gitu. Yang satunya yang tinggi. Oke. Kita tinggal isi. Gimana teman-teman? Bisa lah ya lakukan sendiri, orang Mami Ika aja ngerjainnya sendiri ini. Nggak ada yang bantuin. Padahal Mami Ika kan juga kerja. Sendiri ngurusin ini. Orang-orang mana ada yang mau ngurusin beginian. Mending mereka tuh ngurusin skincare. Nggak pernah ngurusin beginian. Kembali lagi ke masing-masing orangnya. Geser dulu ya, sedikit kamu. Di sini Mami Ika tambahin sedikit dulu. Dah. Tada, selesai. Nah, begitu teman-teman. Nah, ini adalah groupingan Mami Ika. Gitu. Ada yang hijaunya lebih tinggi, Miss World-nya lebih tinggi, dan sekitar-sekitarnya ini. Nah, kalau teman-teman punya lumut ya, lumut. Nah, ditaruh lumut di sini. Nah, Mami Ika sebenarnya ada lumut tapi udah dicatat tadi pagi lupa. Nah, taruh lumut di sini ya. Atau kalau ada batu pancawarna, batu hias pancawarna, taburkan batu hias pancawarna di sini. Nah, Mami Ika mau taburin nih pupuk organik granul, di atas media ditabur. Nih, pupuk organik granul dari RJ37. Ya, kalau ada lumut taburin lumut untuk estetik ya. Taburin dulu sama ini, sama pupuk majemuk RJ37 granul. Baru ditutup sama lumut atau ditutup sama batu alam pancawarna. Oke, gitu ya guys ya. Nih granulnya ini. Oke guys, taburin dulu dikit. Taburin ke medianya itu. Nah, tuh pupuknya. Dan Mami Ika juga mau naburin neem cake. Neem cake ini ke media ditaburin supaya bakteri-bakteri jamur itu alergi sama media kita. Oke, Mami Ika taburin dulu neem cake. Taburin dikit neem cake. Ini ya, neem cake dari tanaman neem. Taburin ke medianya ini. Selesai. Kalau mau cantik lagi baru ditutup sama lumut atau batu alam pancawarna.
Yang atasnya dibikin lebih tinggi tadi pada bawahnya ya. Oke para sobat, yang terakhir kita tinggal siram dengan larutan B1 ya. B1 ditambah atonik sedikit. Ya, ini Mami Ika pakai atonik ya. Nih, atonik sedikit aja, sedikit. Itu udah bikin tuh sedikit aja ya. Tuh ya. Tuh. Airnya langsung berubah. Kalau B1 tuh bening dia. Kalau atonik ini kuning. Nah. Udah diaduk. Kita siramkan. Pakai itu ya. Kita siramin aja lah. Ke daun-daunnya, ke medianya. Oke, 3 gayung siramkan supaya dia makin subur lagi. Oke para sobat, itulah yang bisa Mami Ika share pagi ini. Semoga bermanfaat. Secantik ini di sini. Itu aja dari Mami Ika. Dia sudah mandi, sudah disiram pakai atonik. Semoga kedepannya dia lebih lebih sehat lagi, lebih daun-daunnya lebih rimbun lagi, dan mungkin ada tunas-tunas barunya. Doain ya. Oke, tetap stay tune bersama konten Mami Ika. Jangan lupa Mami Ika dikasih like di komen-komen dan jadilah subscriber yang setia buat Mami Ika biar makin semangat lagi bikin kontennya. Tetap sehat, tetap amanah, tetap bahagia, dan selalu bersyukur dengan apa yang dipunya. Begitu dari Mami Ika ya, manfaatkan semua bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kalau nggak ada B1 atau atonik, ekoenzim juga boleh. Ekoenzim siramkan dengan ekoenzim. Oke, sekian dulu dari Mami Ika. Kasih jempol dan jadi subscriber. Stay tune terus. Assalamualaikum, dadah.